sedikit kenapa sih perlu diadakannya dengan kurikulum baru ini? Oke, baik. Jadi memang kita pasti ada alasan ya melakukan sesuatu ya teman-teman ya. Kenapa sih kita perlu adanya revisi kurikulum gitu ya. Jadi sebenarnya rekuri ini bersifat wajib ya untuk seluruh universitas di setiap prodinya. Kita kan ada yang namanya akreditasi per 5 tahun, baik itu akreditasi nasional maupun internasional. Nah, selain itu kurikulum itu merupakan sebuah pemandu nih buat pembelajaran kita. Jadi kurikulum adalah panduan utama, pedoman kita untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian yang namanya kurikulum itu kita harus merancang nih untuk bisa menghasilkan lulusan yang dia relevan dengan perkembangan zaman kompetensinya. Kalau di akuntansi ya berarti bidangnya memang akuntansi, tapi akuntansi yang seperti apa yang relevan dengan zaman saat ini. Kemudian tuntutan kerja itu kan dinamis ya. Kalau dulu mungkin akuntansi itu masih banyak yang tentang pembukuan. Nah, saat ini udah bergeser nih karena sekarang udah banyak IT dan lain sebagainya. Akuntansi itu bergeser menjadi ke analis dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian juga yang namanya di prodi akuntansi kita itu ada acuan utama di internasional kalau terkait dengan kurikulum akuntansi, dan itu ada pembaruan terus. Terakhir pembaruan ada di tahun kemarin. Nah, makanya kita juga harus segera mengambil langkah bagaimana caranya kita bisa mengadopsi dari kurikulum yang ada di internasional itu terkait dengan akuntansi. Kemudian juga kita tahu sekarang di abad 21 semua tentang IT. Kalau teman-teman nggak belajar IT udah otomatis pasti tertinggal. Kemudian juga kita di tahun 2023 kan ada Permendikbud baru ya, nomor 53 tahun 2023. Nah, itu mereka meminta kita untuk terus berkelanjutan meningkatkan, mengevaluasi dari kurikulumnya kita. Kemudian di LAM sendiri atau lembaga akreditasi mandiri untuk akuntansi kan adanya di Lamemba. Itu mensyaratkan adanya tadi peninjauan kurikulum secara berkala. Dan peninjauan ini harus nggak boleh hanya kita sendiri, tapi harus melibatkan stakeholder. Stakeholder itu siapa? Bisa dari pemangku kepentingan kayak industri, terus kemudian ada dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan yang industri tadi kan macam-macam. Kalau di akuntansi ada di sektor publik maupun sektor private atau swasta. Kemudian juga ada asosiasi profesi. Nah, itu mereka semua kita libatkan nih untuk bisa membuat kurikulum kita sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Kemudian, nah, karena kurikulum ini sebenarnya bukan BIM salah BIM ya, jadi kadangkala mungkin karena sosialisasinya sekarang dikiranya tiba-tiba, padahal ya betul, kita sudah hampir 2 tahun lebih untuk menyusun kurikulum ini, tetapi memang baru akan dilaksanakan di 2025.2 atau semester depan, jadi bukan semester saat ini ya gitu. Oke, baik. Jadi bukan BIM salah BIM, langsung kita praktekkan gitu ya, Mbak? Iya, betul. Baik. Nah, mungkin boleh dijelaskan, Mbak Ika, bagaimana dengan visi UT dan visi FEB? Baik, jadi kemarin setelah ada Permendikbud 53, kemudian juga kita PTNBH ya per 2022, maka dari itu UT juga visinya berubah, dan ini akan semua mempengaruhi ke kurikulum. Visi UT saat ini kan menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkelas dunia, kemudian itu kan harus turun nih ke fakultas sampai dengan prodi. Nah, FEB kita juga berubah nih visinya, yaitu menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang menyelenggarakan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh atau PTTJJ berkualitas dunia. Kemudian kita turunkan ke visi misinya prodi akuntansi. Nah, ini visi misi prodi kita yang baru. Jadi kalau yang kemarin kita itu menggunakan visi misi yang lama, sekarang kita pakai yang baru. Visinya yaitu menjadi program studi akuntansi yang berkualitas dunia melalui sistem pendidikan tinggi jarak jauh yang didukung dengan teknologi informasi terkini untuk menghasilkan sarjana akuntansi yang mandiri dan beretika. Nah, di sini kita harus highlight nih, visinya kita itu kayak goalnya kita itu mau apa sih prodi kita itu, termasuk yang namanya prodi itu kan nggak hanya dosennya, tapi seluruh sivitas akademika yang ada di dalam prodi itu termasuk mahasiswanya dan tendiknya atau tenaga kependidikannya. Kalau kita bilang prodi akuntansi kita mau tadi ya, kalau PTTDJ udah kita tahu, kemudian kualitas dunia kita tahu, kita sudah FIBA A, berarti kita sudah mulai mencapai kualitas dunia itu tadi prodinya. Kemudian dengan didukung teknologi informasi terkini, berarti kita memang harus menguatkan IT-nya teman-teman. Kemudian
harus ada mandiri dan beretika. Kalau mandiri kan di UT sendiri memang dari awal mahasiswanya memang sudah didorong untuk bisa mandiri. Kemudian kita men-state etika, berarti kan di dalam pembelajaran atau kurikulumnya prodi akuntansi juga harus syarat dengan yang namanya etika. Kemudian visi ini akan diturunkan ke dalam 3 misi. Nah, misi itu dia akan mencapai dari dilihat dari pendidikannya, kemudian dilihat dari penelitian dan juga pengabdian dan masyarakat gitu. Oke, keren sekali loh ini Mbak untuk visi misi dari akuntansinya ya. Baik. Nah, kalau kita lihat dari profil lulusannya nih, Mbak Eka boleh dijelaskan? Baik, jadi dari visi tadi kemudian kita turunkan menjadi profil lulusan prodi. Jadi kita mempunyai 4 profil lulusan prodi. Yang pertama terkait dengan sikap, yaitu yang namanya mahasiswa prodi akuntansi itu harus memiliki sikap mandiri, kemudian beretika, berintegritas, kemudian jiwa wirausaha, bertanggung jawab, baik itu dalam praktik bisnis dan juga nilai-nilai budaya organisasi UT. Jadi UT kan punya nilai budaya organisasi ya, yang kita sebut dengan KIARA, atau dia di sana ada kualitas, integritas, inovasi, aksesibilitas, kemudian relevansi dan akuntabilitas. Jadi kita memang harus memberikan apa sih bedanya mahasiswa UT dengan mahasiswa yang lain, yaitu karena UT punya nilai itu, ya itu yang harus melekat di mahasiswa. Kemudian untuk PL yang kedua yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif dan inovatif secara mandiri, kemudian berkomunikasi yang efektif, berjiwa kepemimpinan, adaptif dan juga dapat menjalin kerjasama. Yang PL ketiganya mampu menguasai teori dan praktik bidang akuntansi dan keuangan. Yang terakhir mampu menerapkan audit atas laporan keuangan berbasis teknologi sesuai standar yang berlaku. Nah, dari profil lulusan ini kita bisa lihat nih kira-kira profesi lulusan dari prodi akuntansi itu apa gitu. Jadi apa nantinya gitu kan. Jadi yang pertama bisa menjadi akuntan. Nah, akuntan ini kita bisa bagi nih, bisa masuk ke sektor publik ataupun di perusahaan atau sektor swasta. Kemudian bisa menjadi auditor. Nah, auditor ini juga macam-macam kan. Nah, bisa di auditor internal ataupun auditor eksternal. Kemudian juga bisa jadi konsultan. Nah, konsultan ini sekarang lagi booming nih Kak. Jadi dia di sana baik itu konsultan untuk sistem informasi akuntansi, kemudian keuangan, pajak dan lain sebagainya, itu sangat bisa memungkinkan mahasiswa kalau lulus bisa menjadi seperti ini. Kemudian yang keempat itu wirausaha. Jadi emang saat ini untuk dari kementerian kita, kemudian dari universitas itu sangat mendorong mahasiswa-mahasiswanya untuk punya jiwa wirausaha. Jadi tidak menutup kemungkinan mahasiswa yang lulusan akuntansi itu bisa menjadi seorang wirausaha. Yang terakhir menjadi analis laporan keuangan. Nah, ini yang tadi yang saya bilang sebelumnya, kalau sekarang akuntan itu bukan lagi disuruh hanya bagian pembukuan, tapi sudah bergeser ke analis gitu. Wow, keren sekali ya Kak ya. Baik, ini tadi sudah ya capaian profil lulusannya ya Mbak ya? Yang tadi profil lulusan. Iya, sekarang kemudian untuk capaian profil lulusannya bagaimana nih? Nah, jadi dari tadi visinya apa, profil lulusannya apa, kemudian kita turunkan ke dalam yang namanya capaian profil lulusan. Nah, ini dari 4 tadi kita turunkan menjadi 12. Nah, 12 ini masuk di dalamnya ada sikap, ada pengetahuan, kompetensi umum dan kompetensi khusus yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa akuntansi. Dan CPL ini kita nggak hanya membuat sendiri, tetapi kita melihat dari SNDT, kemudian dari KKNI kan ada ya, kemudian sama yang utama kalau untuk akuntansi tetap dari IES. IES itu International Education Standard yang dikeluarkan oleh IFAC. Kalau orang akuntansi emang harus tahu banget. Jadi karena kita akuntansinya di Indonesia itu kiblatnya adalah IFAC, kan internasional ya, karena akuntansi itu berlaku internasional. Kita nggak berdiri sendiri, standarnya hanya di Indonesia, tapi internasional, makanya pun pendidikannya harus kita berkiblat pada IFAC itu. Jadi kita semua sudah mengikuti dari IES juga gitu. Makanya kita turunkan menjadi CPL seperti ini. Nanti kalau mau dibaca boleh, ini ada di katalog juga. Jadi silakan teman-teman bisa baca katalognya. Oke, tinggal diakses saja secara online ya Mbak ya? Betul. Baik. Nah, kalau kita lihat dari dampak dari perubahan kurikulum ini, apa saja yang didapat dari mahasiswanya?
Baik, jadi dampaknya ada macam-macam ya. Yang pertama, kita akan melihat adanya kode mata kuliah yang berbeda. Meskipun nanti mungkin ada mata kuliahnya yang sama, tetapi kodenya berbeda. Hal ini untuk memperlihatkan bahwa memang kita sudah berubah nih dengan mata kuliah yang kodenya baru, berarti ini kurikulum baru gitu. Kemudian yang kedua, nanti kita ada yang namanya kesetaraan mata kuliah antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Jadi kalau di akuntansi sendiri nih, ini kita kemarin merancang SKS-nya kan kalau untuk S1 minimal 144 ya. Jadi di kurikulum lama kita memang sudah 144 dan di kurikulum baru sama 144. Kemudian jumlah mata kuliahnya kita juga sama, yang lama 49, yang baru juga 49. Jadi nanti kalau di prodi akuntansi seluruh mata kuliah yang ada di kurikulum lama itu ada kesetaraannya semua di kurikulum baru. Gitu. Kemudian nanti pasti akan ada perubahan komposisi nih mata kuliah dalam paket semesternya, karena kan tadi ya teman-teman ada yang digeser nih, mungkin ada mata kuliah yang di semester berapa jadi semester berapa, karena kan kemarin kita itu banyak perubahan di semester 5 dan 6 utamanya, jadi banyak yang bergeser karena di semester 5 dan 6 kemarin itu kan ada yang namanya MBKM, tapi sekarang namanya berubah jadi magang berdampak. Jadi di semester 5 dan 6 itu memang tidak diperkenankan mata kuliah inti prodi dimasukkan di sana, jadi kita geser ke semester bawah. Dan itu pasti akan berpengaruh ke teman-teman, karena kan istilahnya gini, kita mendukung pemerintah untuk memberikan pengalaman lebih nih buat mahasiswa, tidak hanya belajar di dalam kelas atau di perkuliahan aja gitu. Nah, harapannya ketika teman-teman itu belajar di luar kelas, di luar universitas, atau mereka ikut magang atau ikut apa yang MBKM kan macam-macam ya dan lain sebagainya, itu mereka udah punya dulu nih inti dari prodi saya tuh apa loh gitu. Jangan sampai ketika mereka magang, mereka akuntansi dasar aja nggak tahu gitu kan. Jadi kan nanti akan menjadi pertanyaan orang, lah katanya prodi akuntansi tapi dia akuntansi aja nggak paham kan gitu. Jadi makanya untuk mata kuliah inti prodi itu sudah ditaruh semester 1 sampai 4 gitu. Jadi untuk semester 5 dan 6 adalah mata kuliah supporting prodi. Kemudian nanti untuk mata kuliah di semester 7 dan 8 itu kayak advance-nya prodi gitu. Jadi sudah ditaruh yang seperti itu. Dan juga untuk komposisi ini pasti akan berubah juga di dalam SKS-nya ya teman-teman ya, karena nanti kita lihat ada beberapa mata kuliah dari universitas yang wajib universitas yang SKS-nya itu berubah gitu. Kemudian kita juga diminta setiap prodi harus memiliki mata kuliah pilihan. Nah, di semester 5 dan 6 ini di prodi akuntansi juga punya mata kuliah pilihan. Nah, ini juga kita mendorong dan mengikuti dari Pendikbud yang meminta kita harus ada flexibility. Dan juga kemarin waktu FIBA kita itu didorong banget nih sama asesor, mata kuliah pilihannya mana gitu. Kemudian apa ya istilahnya, biar mahasiswa itu nggak cuman punya pengayaan terkait dengan prodinya dia aja yang inti-inti prodi, tetapi dia apa sih value lebih yang dia miliki di dalam prodi gitu. Kemudian nanti ada dua lagi nih yang berdampak ya terkait dengan artikel ilmiah. Nah, kemarin kalau di kurikulum lama ini kan kita namanya karil ya, karya ilmiah. Nah, nanti di kurikulum baru karil itu nggak ada, adanya adalah artikel ilmiah yang menjadi salah satu pilihan dari TAPS gitu. Kemudian nah ini layanan TAPS nanti berubah. Jadi kita ada beberapa layanan TAPS di prodi akuntansi yang bisa teman-teman pilih. Oke, baik. Kalau kita lihat dari perubahan kode mata kuliahnya gimana nih Mbak Eka? Baik, jadi kode mata kuliah di akuntansi sendiri itu berubah yang tadinya dari EXI menjadi EACC ya. Jadi kalau dilihat di kurikulumnya teman-teman bisa lihat, jadi di sana tidak hanya kode EXI atau kalau yang sekarang ya ada EXI, ada kode-kode lain kayak MKWI dan lain sebagainya. Jadi istilahnya gini, di dalam kurikulum ada yang namanya mata kuliah wajib dari universitas atau institusi. Kemudian juga ada mata kuliah yang dia inti dari sebuah fakultas. Contohnya di FEB itu kan ada kayak manajemen gitu ya. Nah, itu semua mahasiswa yang ada di FEB itu harus punya basic itu, makanya dia juga dapat mata kuliah yang dia kodenya EKMA ya, padahal itu di prodi akuntansi itu tetap dapat. Nah, yang inti prodi itu yang tadi kodenya EXI. Nah, kalau nanti di kurikulum baru itu kodenya adalah EACC. EACC, baik. Terima kasih. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan bobot SKS mata kuliah kurikulum lama dengan kurikulum baru di tingkat universitas terbukanya.
Baik, nah ini yang kemarin menjadi agak rame nih di LKAM-nya teman-teman ya. Ada mata kuliah tambahan nih kalau kita lihat ya Mbak ya. Sebenarnya bukan mata kuliah tambahan sih istilahnya, karena semuanya kan disetarakan. Tapi yang bikin rame adalah jumlah SKS-nya mahasiswa itu pada turun kemarin itu gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini aja nih, di kurikulum lama pendidikan kewarganegaraan itu 3 SKS, tapi di kurikulum barunya itu 2 SKS. Kemudian bahasa Indonesia juga berubah, yang dari 3 SKS jadi 2 SKS. Bahasa Inggris naik dari 2 SKS jadi 3 SKS, karena bahasa Inggris ini kan ada apa ya, kayak sekarang tuh dunia lagi butuh nih, jadi teman-teman memang diharuskan bahasa Inggrisnya oke lah sekarang gitu. Kemudian TAPS-nya juga berubah, yang tadinya itu 4 SKS jadi 6 SKS. Dan ada mata kuliah wajib baru di universitas, yaitu yang pertama Pancasila. Dulu di kita nggak ada, di prodi akuntansi itu nggak ada, jadi ada mata kuliah Pancasila 2 SKS. Kemudian belajar di era digital 3 SKS, karena kita itu dari UT PTTJJ, makanya kita perlu wajib adanya belajar di era digital ini. Kemudian yang terakhir tadi saya bilang ada kewirausahaan lagi di-push nih dari pemerintah maupun dari kampusnya kita, makanya kewirausahaan di era digital ini juga muncul sebagai mata kuliah wajib dari tingkat universitas. Baik, jadi ada yang berkurang tapi juga ada yang bertambah total SKS-nya ya Mbak ya. Iya. Baik. Kalau kita lihat yang ditawarkan dari tugas akhir program sarjana pada prodi akuntansi apa saja nih Mbak? Nah, TAPS-nya kita ada 3 macam. Jadi ini atau ya, bukan 3-3-nya. Soalnya kemarin juga rame, teman-teman dikiranya 3-3-nya ngambil, ya nggak mungkin dong gitu kan. Nah, jadi kita di sini ada 3, yaitu UKT atau ujian komprehensif tertulis. Nah, UKT ini mirip TAP sekarang, cuman karena SKS-nya naik dan kita ada tadi di IES itu ada apa ya, bidang-bidang ilmu yang memang harus masuk, makanya kemudian mata kuliah pendukungnya nambah. Kemudian artikel ilmiah itu mirip Karil saat ini. Kemudian untuk yang proyek itu juga kalau teman-teman pernah ikut magang BTN, yang tahun kemarin ikut magang BTN atau yang saat ini, atau yang pernah ikut MSIP, tahulah. Jadi ada kayak mini proyek, nanti teman-teman bisa silakan melihat nih, dijadikan kelompok ya, kelompok-kelompok. Jadi satu kelas itu 15 mahasiswa, jadi kemudian akan dikelompokkan lagi, satu kelompok itu sekitar 5 orang. Nanti ada pembimbingnya, kemudian teman-teman itu akan melihat nih di sekitarnya teman-teman kira-kira ada masalah apa ya, istilahnya kita melihat kayak ada mitra, ada UMKM nih, dia ada masalah apa di sana, kemudian solusi apa yang teman-teman harus lakukan untuk bisa mengatasi masalah tadi. Jadi ada proyek, istilahnya dia nyari solution, harus ada karya di sana. Gitu. Oke, jadi lapangan juga ya Mbak ya? Iya, memang justru harus ke lapangan karena sekarang dituntut mahasiswa nggak hanya tahu teori doang, tapi bisa menyelesaikan masalah yang ada di lapangan. Oke, sekali lagi ini adalah pilihan ya Mbak ya? Betul. Jadi tidak wajib diambil semua. Baik, kalau kita lihat dari kesetaraan mata kuliahnya nih, dari prinsip penyetaraan mata kuliahnya Mbak, boleh dijelaskan? Iya. Prinsipnya ada 2 mahasiswa kita. Yang pertama terkait dengan kesetaraan konten. Ada mata kuliah yang memang sama, kayak contohnya Eksi 4206, dia kan perpajakan mata kuliahnya di semester ini gitu ya. Nanti di semester yang baru atau kurikulum baru itu menjadi EACC 4104 juga mata kuliahnya perpajakan. Jadi ini ada yang disetarakan sama, benar-benar kontennya juga sama. Tapi ada kesetaraan yang kita bilang sebenarnya aslinya antara semu sampai buta gitu, karena kita kan tidak mau merugikan mahasiswa ya. Makanya di prodi akuntansi tadi sudah disounding, kalau di kurikulum lamanya kita ada 49 mata kuliah, di kurikulum barunya juga sama 49. Jadi semua mata kuliah yang sudah ada di kurikulum lama itu pasti dikonversikan atau disetarakan di kurikulum baru. Kemudian jumlah SKS-nya itu sama juga, 144 ke 144. Nah, yang harus teman-teman ketahui, penyetaraan ini nanti akan otomatis oleh sistemnya di AAK. Jadi bukan kita yang menyetarakan, bukan dari prodi juga. Dan ini agak berbeda sistemnya dengan RPL. Kalau RPL kan penilaian nih, rekognisi istilahnya. Kalau ini benar-benar langsung disetarakan oleh sistem. Kemudian kalau untuk mahasiswa yang lulusnya di semester ini di 2025.1 itu masih menggunakan kurikulum lama, jadi nggak ada kurikulum barunya. Kan kemarin kan masih uji coba ya LKAM-nya ya, jadi semester yang 8 juga pada tiba-tiba berubah. Nah, itu nanti dikembalikan lagi menggunakan kurikulum lama. Kalau memang mahasiswa itu yudisium dan lulus di semester ini.
gitu. Jadi nggak ada penyetaraan ke kurikulum baru. Kemudian kalau mahasiswanya ongoing di 2025.2 nanti atau di semester depan dan udah menempuh karir tapi belum lulus, jadi dia tetap harus ngambil mata kuliah kesetaraannya. Kalau memang belum lulus ya berarti emang harus ngambil, kan dia belum lulus. Tapi kalau dia udah lulus ya dia aman gitu kan, mata kuliah kesetaraannya akan otomatis di grading gitu. Oke, jadi di garis bawahi ya Mbak ya, Iya. disetarakan jika matkul tersebut sudah lulus. Iya, seperti itu, untuk ya? yang karil ya. Oke, baik, terima kasih. Nah ini kalau kita lihat kesetaraan TAP dan karilnya untuk prodi akuntansinya Mbak, boleh dijelaskan Mbak Eka? Baik, untuk TAP-nya kita akan kita setarakan ke UKT langsung dari yang tadinya 4 SKS ke 6 SKS, tapi nilainya tetap ya, kalau tadinya dapat B ya dapat B, kalau dapat A ya A. Nah ini nanti sebenarnya kalau nilai teman-teman bagus, naiknya juga akan bagus karena kan 6 SKS dari 4 ke 6 itu nanti berarti bobot untuk EPK-nya juga akan naik. Tapi ketika nilainya jelek ya itu tadi. Jadi akan merugikannya di situ. Ketika nilainya jelek dia otomatis akan jadi tambah jelek karena bobotnya jadi makin nambah gitu ya. Cuman kalau dilihat dari evaluasi kemarin rata-rata untuk TAP sih teman-teman bagus-bagus ya nilainya, banyak yang A, B lah intinya gitu. Kemudian terkait dengan mata kuliah karil itu akan kita setarakan dengan mata kuliah Science Data. Gitu, pengantar Science Data yang ini yang kemarin rame kan waktu ada istilahnya uji coba LKM itu masih belum pada keluar karena kan masih penarikan gitu ya. Cuman ya kalau dia semester ini udah selesai sih nggak ada masalah gitu. Tapi kalau dia semester depan masih ada satu lagi semester gitu, nah nanti meskipun dia saat ini udah ngambil karil atau sudah lulus semester kemarin, terus dia masih ongoing di 2025.2, karilnya akan langsung disetarakan dengan pengantar Science Data. Oke, baik. Ini kita lihat ada tabel dari mengenal kesetaraan mata kuliah kurla akuntansi. Ini menarik sekali ini ya Mbak ya. Ada kata-kata mata kuliah yang asing ya nih ya. Iya, betul, ada yang baru dan ada yang lama gitu ya. Nah, baik ini kita lihat kalau di semester 1 dulu ya. Di sini sih kalau untuk yang mahasiswa baru sih aman-aman aja ya karena dia kan dari nol istilahnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada perubahan yang saya highlight kuning-kuning itu adalah mata kuliah yang geser SKS-nya. Yang tadinya itu 3 SKS ke 2 SKS. Jadi ini kita bisa lihat semua mata kuliah yang ada itu ada kesetaraannya. Contoh yang Pancasila itu kan tadinya nggak ada ya, terus kita setarakan dengan akuntansi keuangan syariah. Nah makanya ini saya bilang tadi kesetaraannya buta karena mau nggak mau kan kita nggak mau merugikan mahasiswa, ya udah kita setarakan. Nah ini kalau di kurikulum lamanya itu adanya di semester 8. Kalau mahasiswa belum ngambil akuntansi keuangan syariah otomatis nanti Pancasilanya jadi kosong gitu. Jadi nanti tetap harus diambil oleh mahasiswa yang belum ngambil mata kuliah akuntansi keuangan syariah gitu, tapi ngambilnya langsung Pancasila. Nah kemudian bahasa Indonesia juga geser tuh dari 3 SKS ke 2 SKS. Kemudian kewarganegaraan juga geser dari 3 SKS jadi 2 SKS. Kemudian di semester 2 itu semuanya aman, belum pernah diambil oleh mahasiswa. Kalau seandainya nanti di 2025.2 itu mahasiswa masih di semester 2 gitu. Kemudian nanti di semester 3, nah ini ada yang saya merahin, itu adalah mata kuliah yang hilang, kemudian ada muncul mata kuliah baru dan disetarakan. Contoh manajemen operasi, nanti itu nggak muncul lagi karena kita berpikir bahwa manajemen operasi ini lebih ke manajemen, bukan di akuntansi, padahal masih ada mata kuliah yang diperlukan oleh prodi akuntansi gitu. Kemudian kita muncul ada mata kuliah baru, laboratorium perpajakan. Nah ini akan sejalan dengan profil kita yang tadi ada konsultan pajak. Jadi memang kita tambahkan di sini biar mahasiswa punya praktik pajak. Kemudian kewirausahaan di era digital ini juga wajib kan? Jadi kita munculkan di sini dan kita setarakan dengan matematika ekonomi yang kemudian kita hilangkan matematika ekonominya. Kemudian mata kuliah yang lain itu hampir-hampir sama. Nah ini yang saya kuning-kuningkan itu benar-benar mata kuliah yang SKS-nya itu geser. Jadi biar mahasiswa itu tahu gitu loh kalau bagian mana sih yang menyebabkan kok SKS saya turun gitu. Kalau secara SKS mungkin ada yang turun gitu. Tetapi kalau secara jumlah mata kuliah sama gitu ya. Nah, kemudian ini yang agak rame.
mata kuliah etika dan pendidikan anti korupsi. Nah, ini kan kita munculkan karena divisinya kita ada. Dan ini menjadi salah satu pendukung TAPS ya. Jadi kalau untuk pendukung TAPS itu wajib tempuh, bukan wajib lulus ya. Kemudian banyak rame nih. Lah terus kalau saya udah mau semester 7 gitu kan, mau ngambil TAP gimana, ini belum nempuh etika dan pendidikan anti korupsi. Ini mata kuliah baru nih. Nah, ternyata kalau di kita itu kita setarakan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia, dan ini sudah diambil oleh mahasiswa di semester 3 untuk kurikulum lama. Jadi aman sebenarnya. Jadi nggak ada masalah kalaupun mahasiswa, apalagi yang SIPAS ya. Ini kan udah di semester 3. Nah, harusnya dia pasti sudah ngambil dan nanti langsung pasti TAP-nya aman. Bisa terjaring ke TAP gitu. Kemudian yang agak riwah juga, nah ini di bawah di bagian semester 7 kita bisa lihat ya, di semester 7 itu, nah ini dari 6 SKS, dari 4 menjadi 6, jadi ini kayak apa ya, langsung tiba-tiba naik nih gitu SKS-nya. Makanya kalau yang semester-semester bawah mungkin kerasanya kok SKS saya turun gitu ya, apa nanti saya nambah mata kuliah, enggak, dia nggak akan nambah mata kuliah, dan nambah semesternya juga enggak selagi dia mengikuti aturan kurikulum lamanya diikuti. Jadi contoh nih, kalau SIPAS kan aman ya, jadi dia udah tahu nih semester 1 harus ngambil apa, semester 2 apa dan lain sebagainya. Nah, kalau yang non SIPAS ini kan kadang-kadang lompat, tapi kan acuan dia tetap kurikulum yang ada di katalog. Kadangkala itu ada mahasiswa kita yang agak unik gitu ya, jadi dia non SIPAS gitu, kemudian dia masuk dari semester berapa, nah dia tiba-tiba tuh ngambilnya langsung masuk ke semester paling atas, semester 8 dulu deh ngambil, nanti kemudian semester 7, terus semester 6, jadi dia suka-suka dia, kan ada yang kayak gitu ya, namanya mahasiswa karakternya unik-unik gitu ya. Nah, yang kayak gitu tuh yang harus dilihat dulu, karena ketika dia tidak mengikuti arahan dari kurikulum, nanti ada tadi mata kuliah pendukung TAP dia kesulitan gitu. Tapi ketika dia sudah mengikuti arahan kurikulum, dia note nih mana-mana mata kuliah yang memang harus diambil dulu sebelum bisa mengikuti TAP, ya dia akan aman-aman aja nanti di kurikulum baru. Kemudian yang tadi biasanya di semester 5 dan 6 ini yang kurikulum baru kan ada mata kuliah pilihan ya. Di situ ada tertera pilih satu mata kuliah dari mata kuliah pilihan yang tersedia. Nah, ini hanya akan muncul satu ya untuk kesetaraannya ya. Jadi mata kuliah yang lainnya itu sudah disetarakan dengan yang lain gitu. Jadi mereka atau mahasiswa itu di kurikulum baru aman-aman aja. Kemudian nanti gimana cara ngambilnya nih, boleh milih nggak gitu kan. Nah, ini kan masih transisi, jadi mahasiswa mungkin masih banyak bingung. Akhirnya diputuskan dari universitas nanti akan dimunculkan satu pilihan yang bisa diambil mahasiswa. Jadi sebenarnya kita sudah menawarkan 3, tapi biar mahasiswa nggak bingung, yang bisa dipilih hanya satu gitu. Jadi itu yang akan diambil mahasiswa untuk mata kuliah pilihannya. Baik, terima kasih Mbak Ika. Kita lihat di sini ada tabel mata kuliah pengganti paket registrasi SIPAS. Gimana nih, apa nih maksudnya nih Mbak? Kita contohkan. Jadi kan kalau ini untuk yang SIPAS ya. Tadi saya bilang ada mata kuliah yang geser gitu ya. Benar. Jadi kalau contoh ini untuk yang mahasiswa nanti di semester depan itu dia masuk semester 3. Mata kuliahnya kan ada lab perpajakan. Ini baru pasti belum diambil. Ini juga kesetaraannya adalah manajemen operasi di semester 6. Berarti dia kan pasti belum ngambil nih. Kemudian ada kewirausahaan di era digital. Itu kesetaraannya adalah matematika ekonomi di semester 1. Berarti dia udah ngambil. Nah, berarti kemudian yang mata kuliah lain kita lihat, nah dia kesetaraannya itu ada di semester yang memang dia belum ngambil, dia masuk tetap, maksudnya dia akan ngambil itu di registrasi mata kuliahnya di semester 3. Kemudian yang kewirausahaan di era digital, karena matematika ekonomi itu sudah diambil, sudah ada nilainya, nah ini nanti akan diganti secara otomatis oleh sistem. Digantinya apa? Yaitu nanti akan muncul mata kuliah Pancasila. Karena mata kuliah Pancasila ini kan kesetaraannya ada di semester 8 ya tadi, akuntansi keuangan syariah. Nah, makanya nanti akan dimunculkan mata kuliah Pancasila yang belum diambil tadi. Dan ini otomatis, jadi teman-teman SIPAS nggak usah khawatir, nggak usah mikir lagi nanti mana yang muncul di MyUT-nya. Nah, itu yang dia ambil, sudah disistemkan gitu. Ini untuk pengetahuan mahasiswa aja. Gimana caranya, tadi kok ada mata kuliahnya ini agak beda nih, mungkin ya dia mikir, oh ini katalognya seperti ini, kok ini munculnya beda gitu. Nah, ini terkait dengan tadi kalau memang sudah ada nilainya, sudah pernah ditempuh, ya dia akan diganti. Ini untuk yang SIPAS. Nah, next kita bisa lihat untuk peragaan mata kuliah pengganti paketnya di next slide. Ini menu.
Iya, ini nanti mahasiswa dari tampilan mahasiswanya nih, iya, Mbak, ya? bisa dilihat seperti ini, nanti akan kelihatan mana-mana mata kuliah yang ditawarkan yang tersedia. Kalau memang ada mata kuliah pengganti paketnya, tadi kita nyebutnya mata kuliah pengganti paket ya, ketika ada paketnya yang sudah diambil satu mata kuliah contohnya, atau 2 atau 3 yang dia sudah ada nilainya, dia akan ada mata kuliah penggantinya. Ini dilakukan agar tidak merugikan mahasiswa SIPAS. Kan contoh nih, kita sih memberikan contohnya ya, di semester 2 haknya mahasiswa tuh dapat 5 mata kuliah contohnya gitu, tapi 1 udah diambil nih, berarti kan masa dia cuma dapat 4, haknya dia 5 loh. Makanya kita menggunakan mata kuliah pengganti paket biar dia tetap dapat 5 mata kuliah sebagai hak mahasiswa tadi. Gitu. Baik. Nah, ini nanti akan kelihatan ya, menu registrasinya. Ini. Oh, nih ada notifikasinya ya, Mbak, ya? Betul. Jadi nanti bisa langsung dilihat mana-mana yang sudah ditempuh, mana penggantinya, mana yang tersedia untuk diambil gitu ya. Dan ini per semesternya beda karena kan tadi SIPAS ya, jadi mengikuti semesternya dia gitu. Baik, di bawahnya ada daftar mata kuliah pengganti paket ya. Baru nanti di bawahnya lagi informasi billing ya, Mbak, ya? Iya, betul. Oke, ada tampilan perubahan. Nah, di sini kalau tadi kan SIPAS ya, Mbak, ya. Gimana kalau registrasi yang non SIPASnya nih? Jadi kalau yang non SIPAS yaitu caranya pertama, kan nanti akan ada konversi ya, kesetaraan dari kurikulum baru, kurikulum lama ke kurikulum baru. Otomatis tuh akan kelihatan nih mana-mana mata kuliah yang sudah disetarakan, sudah ada gradingnya. Berarti dari situ dia akan lihat nih per semesternya mana mata kuliah yang memang harus diambil. Contoh di semester 1, oh dia sudah ngambil mata kuliah bla 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 gitu ya. Terus kemudian pas di 2025.2 dia ada mata kuliah yang sudah ada gradingnya, terus ada yang belum. Nah, yang belum itulah yang diambil gitu. Terus pastikan kalau bisa dia mengambil mata kuliah sesuai dengan urutan kompetensinya. Contoh kalau di kita tuh yang kelihatan banget kompetensi yang ada di akuntansi ya. Kayak pengantar akuntansi dan lab akuntansi itu diambil di awal di semester depan. Kemudian setelah itu ngambil akuntansi keuangan menengah 1, baru akuntansi keuangan menengah 2, kemudian naik lagi akuntansi keuangan lanjutan 1, baru akuntansi keuangan lanjutan 2. Ini tuh bertahap seharusnya. Tapi kadang-kala mahasiswa ada yang tadi yang dia unik, dia pengen ya udah deh ngambil naik lagi tapi tidak lihat urutannya. Padahal kalau teman-teman nggak lihat urutannya ini sulit, karena di sini kan kelihatan ya mata kuliah basic, mata kuliah yang intermediate dan mata kuliah advance. Kalau dia tiba-tiba langsung ngambil advance tanpa tahu dulu basicnya, ya pasti kesulitan. Harusnya gitu. Kemudian audit juga sama, untuk yang auditing itu harus ngambil dulu auditing 1, baru naik ke auditing 2 dan lab auditing gitu. Jadi memang sudah ada urutannya. Itu kalau di akuntansi, dan di kurikulum itu sudah dibikin demikian gitu. Kemudian teman-teman juga yang non SIPAS harus memastikan mata kuliah prasyaratnya sudah ditempuh untuk bisa ngambil tadi mata kuliah yang bersyarat. Jadi di kurikulum baru nanti kita ada yang namanya mata kuliah prasyarat. Untuk ada 2 mata kuliah nih yang punya prasyarat, yaitu mata kuliah perpajakan itu harus ditempuh dulu sebelum ngambil mata kuliah laboratorium perpajakan. Kemudian mata kuliah auditing 1 harus ditempuh dulu sebelum ngambil mata kuliah laboratorium auditing. Kalau yang SIPAS aman. Kalau yang teman-teman kemarin sudah ngambil kurikulum lama sesuai dengan urutannya, itu juga pasti aman. Tapi kalau yang nanti memang belum ngambil semuanya, harus dipastikan mata kuliah ini diambil dulu sebelum mata kuliah yang disyaratkan tadi. Kemudian untuk TAPS juga sama. Jadi ini kan kemarin juga agak rame nih. Jadi TAPS ada mata kuliah prasyaratnya 8. Nah, sebenarnya mata kuliah prasyarat yang ada di TAPS itu adalah mata kuliah yang di kurikulum lama pun ada, dan itu mata kuliah inti prodi yang ada di semester-semester bawah sebelum TAP. Jadi memang harusnya sudah diambil gitu kan. Jadi nanti nggak ada alasan nih sebenarnya kalau mahasiswa berubah ke kurikulum baru terus syarat TAPS-nya belum terpenuhi padahal sudah semester 7 lah. Harusnya kan memang sudah diambil gitu kan. Termasuk tadi yang mata kuliah etika dan pendidikan anti korupsi, dia kan setarakan dengan mata kuliah MSDM yang ada di semester 3, berarti harusnya sudah diambil kalau memang dia sudah ada di semester 7 gitu. Oke, baik. Sebenarnya mahasiswa juga perlu memahami katalog kurikulum yang baru ya, Mbak. Jadi jangan hanya dibuat tidur katalognya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat dari persyaratan penjaringan TAPS-nya tersendiri nih, apa saja, Mbak Eka?
Baik, nah ini untuk syarat minimal SKS-nya masih sama, NMN 35 ya. Jadi kalau kita hitung masih di semester berapa ya? Semester 6 itu udah pasti aman terjaring karena dia NMN 35-nya ada lebih. Terus kemudian, nah ini kemarin dari universitas itu mensyaratkan transisi IPK hanya sampai 3 semester. Artinya apa? Untuk penjaringan TAPS di semester depan 2026.2 sampai 2026.2 jadi 5 ya 2025.2 2026.1 2026.2 itu masih IPK minimalnya 2, tapi di 2027.1 itu sudah harus minimal 2,5. Ini kenapa terjadi? Karena sekarang di pasar kerja mereka sudah mensyaratkan IPK yang tinggi, meskipun kita tahu istilahnya di luaran sana kadang-kadang ada isu yang bilang lah banyak kok yang IPK-nya rendah tapi kerjanya bagus-bagus aja. Tapi berapa persen kita kan mau menaikkan kemungkinan kita, istilahnya apa ya, kayak ada satu quote yang saya ingat banget dari seorang figur kita gitu ya. Ada yang bilang gini, jadi kita lihat kayak Bob Sadino itu kan dia anomali ya istilahnya. Dari sekian ribu atau juta orang yang nggak sekolah, berapa persen yang dia jadi bos besar? Tapi dari berapa juta orang yang dia sekolah, yang dia ya lulus universitas atau dan lain sebagainya, yang istilahnya dia sekolah punya pendidikan, berapa persen yang dia bisa menjadi bos besar dan dia sukses dan lain sebagainya, kan gitu. Jadi kita memang tidak bilang kalau kalian kuliah pasti kalian sukses, enggak, tapi kita memunculkan atau menaikkan kemungkinan teman-teman itu bisa menjadi lebih daripada sebelumnya gitu. Intinya itu sih. Makanya kemudian IPK ini juga berlaku dinaikkan karena ada permintaan pasar yang juga naik gitu. Kemudian syarat selanjutnya adalah harus sudah menempuh metodologi penelitian, karena itu menjadi salah satu syarat TAPS ya. Kan nggak bisa kita ngambil TAPS tanpa tahu metode penelitian dulu gitu. Nah ini syarat TAPS-nya kita, mata kuliah prasyaratnya ada 8. Ini disarikan dari International Education Standard, jadi kita nggak bikin sendiri sebenarnya. Jadi yang pertama terkait dengan akuntansi keuangan, di situ ada akuntansi keuangan menengah 1, kemudian 2, karena ini prodi akuntansi ya, jadi dia harus minimal intermediate, nggak bisa basic lagi untuk syarat utamanya. Kemudian terkait dengan akuntansi biaya, akuntansi manajemen, auditing juga masuk, auditing 1. Kemudian sistem informasi akuntansi, ini karena kita ada tuntutan terkait IT, kemudian perpajakan, dan etika dan pendidikan anti korupsi. Jadi ini semua sudah diambil di semester sebelum TAPS dan di kurikulum juga sudah dibuat demikian. Oke, baik. Untuk informasi ini juga ada di katalog ya, betul. Mereka ya. Baik. Ini kalau persyaratan penjaringan TAPS untuk mahasiswa SIPAS. Kalau SIPAS ini aman aja ya. Kalau yang kelihatan yang pasti IPK ya tadi sama. Jadi kalau untuk 3 semester ke depan masih menggunakan minimal 2. Kalau nanti di 2027.1 itu baru minimal 2,5. Kalau syarat mata kuliahnya yang penting semester 1 sampai semester 6 sudah ditempuh, karena semester 7 ya TAPS-nya gitu. Jadi yang penting tempuh, bukan lulus ya untuk syarat TAPS ini. Oke, baik. Mereka untuk persyaratan kelulusan program sarjana akuntansinya nih, apakah ada perubahan dari kurlanya? Baik, jadi terkait dengan syarat kelulusannya untuk TAPS itu nilai minimalnya C, kemudian IPK minimal. Nah ini juga sama, ada transisi. Kalau untuk 3 semester ke depan itu masih minimal 2, tapi kalau untuk di 2027.1 minimalnya 2,5 baru bisa lulus. Kemudian pastikan mahasiswa tidak registrasi mata kuliah saat penjaringan kelulusan ini, karena ketika dia registrasi mata kuliah otomatis dia tidak akan bisa terjaring kelulusan gitu. Kemudian harus memperoleh nomor ijazah nasional yang diajukan melalui penomoran ijazah dan sertifikat profesi. Oke, baik. Jadi kurang lebih masih sama ya, baik ya. Oke, baik. Kita bisa next di sini
untuk penjelasan RPL-nya nih, boleh dijelaskan? Ini karena ramai makanya saya tambahkan di sini keterangannya. Jadi untuk RPL sendiri atau rekognisi pembelajaran lampau, di sana kan RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang, baik itu dari pengalaman kerjanya, kemudian pelatihan non formal, informal ataupun pendidikan sebelumnya, baik itu pendidikannya formal atau informal tadi ya, yang memungkinkan adanya konversi gitu kan. Jadi SKS. Kemudian itu juga untuk mempercepat masa studi. Tetapi RPL itu hanya berlaku untuk calon mahasiswa. Jadi harus calon mahasiswa. Kalau udah menjadi mahasiswa tidak ada yang namanya RPL. Nah, kenapa kok RPL itu hanya untuk calon mahasiswa? Jadi yang pertama, RPL itu sebagai penempatan atau pengakuan awalnya calon mahasiswa. Jadi dia mata kuliah apa ya yang kira-kira sudah ditempuh, kemudian yang bisa diakui, yang dikonversi itu mana ya gitu. Terus kemudian di sana juga sebagai bagian dari seleksi masuk gitu kan. Kira-kira nih mahasiswa ini, karena kan dia waktu awal habis registrasi kan nanti kita lihat nih nilainya berapa dan lain sebagainya. Kemudian kalau udah oke, nah baru mereka akan registrasi sebagai mahasiswa. Dan yang ketiga adalah itu tidak berlaku surut bagi mahasiswa aktif. Nah, jadi pengakuan capaian itu atau yang tadi RPL-nya hanya sah sebelum proses akademik dimulai. Kalau mahasiswa sudah mulai perkuliahan, dia sudah menjadi mahasiswa aktif, capaiannya harus diperoleh melalui mekanisme akademik resmi, baik itu melalui ujian, tugas, praktik dan lain-lain. Kalau kita kan melalui ada di tutorial kan ada diskusi, ada kehadiran, kemudian juga ada tugas dan ada ujiannya kita kan. Kalau yang mata kuliah praktik ya ada praktiknya gitu. Nah, itu yang harus ditempuh untuk memperoleh nilai di dalam perkuliahannya mahasiswa. Dan ini ada landasan hukumnya teman-teman. Jadi landasan hukumnya adalah dari Permendikbud nomor 41 tahun 2021 tentang RPL dan juga Permendikbud nomor 53 tahun 2023 gitu ya. Jadi ini landasan untuk RPL-nya. Jadi tidak bisa untuk mahasiswa yang sudah ongoing, sudah jadi mahasiswa. Jadi RPL itu hanya dilakukan saat menjadi calon mahasiswa. Kemudian kalau udah jadi mahasiswa berarti RPL-nya sudah juga dilaporkan di PD Dikti. Kemudian mahasiswa ongoing tidak dapat mengajukan RPL untuk mahasiswa untuk mata kuliah yang ada di kurikulum baru karena sudah menjadi mahasiswa bukan calon lagi. Oke, jadi yang dulunya RPL ada mata kuliah yang tidak dibebaskan ya Bu, yang tidak ada di UT, nah itu tidak bisa lagi ya karena betul. Sudah dilaporkan di PD Dikti seperti itu ya. Oke, baik. Nah kalau untuk tutorialnya nih, apakah masih ada TMK Ibu? Gitu, pasti banyak pertanyaannya seperti itu. Betul. Mbak Eka gimana nih? Jadi untuk semester depan, mulai semester depan ya, semuanya harus mengikuti tutorial. Nah tutorial kita kan ada 3 ya, tutorial webinar, tutorial tatap muka dan juga tutorial online. Nah, dan sudah tidak lagi disediakan tugas mata kuliah karena ini tuntutannya dari kementerian dan juga tuntutan dari lembaga akreditasi. Makanya kita sekarang mewajibkan tutorial gitu ya. Dan ini juga ada alasannya kenapa kok harus memang tutorial, karena gini, kita bayangin aja ada bayi baru lahir istilahnya gitu ya. Kemudian dia kan harus belajar makan dan lain sebagainya. Emang dia bisa makan sendiri kan? Nggak, pasti ada yang ngajarin. Terus jalan juga pasti ada yang ngajarin. Nah makanya perlu adanya tutorial gitu. Baik, terima kasih Mbak Eka untuk materi tadi yang sangat bermanfaat nih yang sudah disampaikan. Semoga nanti bermanfaat untuk mahasiswa ongoing ya, terutama ya Mbak Eka ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke pertanyaan ya dari mahasiswa yang sudah masuk. Boleh. Mbak Eka, dari pertanyaan pertama kakakpitri.ii 16, untuk akuntansi proyeknya seperti apa ya? Tolong jelaskan. Mungkin Mbak Eka boleh gambarkan. Baik. Jadi seperti apa ya? Kayaknya jadi kemarin pada bertanya-tanya nih seperti apa baru dengar gitu kan ya Mbak kayak proyek ini. Tadi kalau mahasiswa yang dia memang sudah pernah ikut MSIP ya, tadi spill-spillnya atau punya kemarin sempat magang BTN, udah tahu dong gitu kan. Udah tahu proyek itu seperti apa. Nah, nanti pelaksanaannya gini. Sebenarnya pembimbingannya prosesnya sama dengan Karil saat ini. Jadi kalau Karil kan teman-teman nanti
mungkin di kelas-kelas tuton ya. Di dalam kelas tutonnya ada 15 orang. Nah, nanti ada satu pembimbingnya. Kemudian nanti dari 15 orang itu akan dibuat kelompok-kelompok gitu. Nah, maksimal 5 orang nih per kelompok. Jadi dalam satu kelas berarti kalau 15 sekitar 3 orang lah kelompoknya gitu. 3 kelompok, 3 kelompok di dalam satu kelas. Kemudian nanti teman-teman akan memilih topik, kira-kira topik apa ya, ada masalah apa yang akan diangkat oleh teman-teman. Terus kemudian akan mencari solusi dari masalah yang diangkat. Nah, meskipun topiknya sama, tapi masalah dan solusinya harus beda. Karena mungkin kita akan melihat topiknya adalah tentang akuntansi keuangan atau tentang pengendalian internal gitu ya kalau di akuntansi, atau tentang pajak. Nggak apa-apa topiknya sama, tetapi masalah yang diangkat dan solusinya juga harus berbeda. Karena kalau sama, lah ngapain dibikin kelompok yang beda gitu kan. Kemudian jenisnya itu harus aplikatif dan berdampak nyata. Contohnya kalau di prodi akuntansi, bisa nanti mungkin teman-teman akan membuat studi kasus bisnis atau akuntansi. Kemudian juga bisa tentang proyek kewirausahaan gitu ya. Atau membuat aplikasi akuntansi sederhana atau sistem pengendalian internal, bikin SOP gitu ya. Terus kemudian menganalisis software akuntansi gitu. Kemudian bisa juga melakukan penelitian lapangan praktik akuntansi. Nah, nanti skema untuk pembimbingannya tadi saya bilang mirip Karil. Kalau yang teman-teman belum pernah ngambil Karil kan belum punya bayangan. Jadi di sana pembimbingannya hybrid. Meskipun dimasukin di dalam tuton, teman-teman nanti ada beberapa masa atau beberapa aktivitas yang dilakukan pembimbingannya secara tuton, kayak tuton saat ini. Kemudian ada juga beberapa pembimbingan yang dilakukan menggunakan web gitu. Jadi memang hybrid bimbingannya. Dan jangan lupa ketika bimbingan ya hadir. Kalau teman-teman nggak hadir gimana ngebimbingnya kan gitu ya. Itu yang teman-teman harus paham. Kemudian outputnya adalah laporan proyek dan produk atau prototype. Penilaiannya adalah 100% dari tadi hasil bimbingannya teman-teman, produknya teman-teman kan nanti akan masuk di dalam laporan ya. Nah, itu yang akan dijadikan bahan untuk penilaian dan 100% hanya dari itu. Jadi luarannya yang akan dinilai, nggak ada ujian gitu. Oke, baik. Kalau pembimbingan tersendiri Mbak Eka itu hanya tersedia di project, terus Aril atau untuk yang UKT-nya juga? Oh baik, jadi gimana? Untuk TAPS ya seluruh TAPS-nya. Ini kan modelnya beda-beda nih. Kalau yang project ini kayak gini, kalau Karil tadi juga mirip pembimbingannya dengan yang proyek gitu ya. Jadi yang ya hampir sama lah dengan yang saat ini. Jadi hybrid juga menggunakan tuton, tapi pembimbingannya tuton plus web. Kemudian kalau untuk yang TAP atau yang sekarang TAP besok kan namanya jadi UKT. Nah, itu pembimbingannya itu kan modelnya hampir sama lah dengan TAP saat ini, hanya beda jumlah mata kuliah pendukungnya. Jadi di sana nanti satu kelas itu kalau di TAP ya sekitar 30-50 mahasiswa dan ada satu tutornya gitu. Jadi tetap ada, tapi itu nggak pakai web, hanya tuton aja. Kalau yang di dalam UKT ya, karena itu lebih ke pengayaan mahasiswa untuk apa ya, case-case terbaru lah istilahnya di dalam mata-mata kuliah pendukung itu. Jadi biar mereka itu tahu secara komprehensif seperti apa sih akuntansi itu dilaksanakan di lapangan, atau kasus-kasus apa sih yang komprehensif untuk penyelesaian mata kuliah yang dia berhubungan dengan kasus-kasus akuntansi gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Eka untuk penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Kakak dan 170. Apakah kurikulum baru ini berpengaruh ke mahasiswa yang sudah teryudisium di 2025.1? Baik, ini tadi ya sudah juga sebenarnya kita dijelaskan. Jadi kalau untuk yang mahasiswa akan yudisium di 2025.1 nggak berpengaruh, karena kurikulum baru hanya berlaku mulai dari 2025.2. Jadi kalau yudisium saat ini ya udah yudisium pakai kurikulum lama. Oke, baik. Jadi jangan khawatir ya, mereka yang penting sudah lulus semua mata kuliahnya ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Burhanuddin. Underscore 94. Mata kuliah yang tidak diambil karena kesetaraan tapi prasyarat TAPS, solusinya bagaimana? Ini juga tadi udah dijelaskan. Jadi semua mata kuliahnya yang ada di kurikulum lama itu kan ada penyetaraannya di kurikulum baru. Pun tadi ada satu mata kuliah yang baru gitu kan, mata kuliah etika dan pendidikan anti korupsi itu sudah disetarakan dengan mata kuliah MSDM atau manajemen sumber daya manusia yang sudah ditempuh di semester 3. Jadi seharusnya semua prasyarat TAPS ini sudah aman diambil sebelum ada mata kuliah TAPS di semester 7. Baik, terima kasih Mbak Eka.
Kita lanjut ke pertanyaan dari kakak _reader Zikri. Bagaimana terkait RPL di Kurba? Ada mata kuliah di kampus lama sudah ditempuh tapi muncul kembali. Oh, ini kemungkinan mahasiswa ongoing mereka. Kalau untuk mahasiswa RPL yang sudah ongoing, ya berarti udah nggak bisa ya. Tadi ya udah dijelaskan ya. Jadi RPL itu hanya berlaku untuk calon mahasiswa dan nggak berlaku surut bagi mahasiswa yang sudah aktif. Nah, pengakuan capaiannya tadi ya hanya sah sebelum proses akademik dimulai. Kalau sudah menjadi mahasiswa, sudah kuliah, ya capaian pembelajarannya harus melalui mekanisme akademik. Jadi tadi ada ujian, ada tugas, ada tutorial, praktik, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kan tadi ada landasan hukumnya, yaitu tentang Permendikbudristek di nomor 41 tahun 2021 tentang RPL, dan juga Permendikbud yang baru kemarin nomor 53 tahun 2023. Oke, baik. Kita lanjut, Meka. Di sini ada pertanyaan dari Kakak MGWT. Apakah ada perubahan sistematika tugas, ujian, atau modul pembelajaran dalam Kurba? Untuk saat ini sistematikanya nggak ada yang berubah, sama. Jadi nggak ada masalah. Nah, untuk modul, kalau modul itu kan memang kalau di UT usianya itu maksimal 5 tahun ya. Ini ketika sudah 5 tahun, kita kan menganggapnya itu sudah out of date ya. Jadi memang harus diperbarui. Ya ini sama seperti kurikulum lama. Jadi kalau memang ada mata kuliah yang BMP-nya sudah lama, ya pasti akan ada BMP baru gitu. Tapi kalau dia memang BMP-nya masih belum out of date, ya masih digunakan. Makanya nanti pas di kurikulum baru itu, meskipun teman-teman nanti dapatnya BMP-nya masih kode yang lama, itu bukan berarti salah gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Nanti di dalam katalognya kelihatan. Jadi mata kuliahnya apa, BMP-nya kodenya apa, itu ada, bisa dilihat di situ. Terus kalau yang saat ini jalan deh, itu contohnya mata kuliah di kita ada laboratorium pengantar akuntansi, kan mata kuliahnya udah baru dan udah pakai kode baru nih untuk BMP-nya. Tapi di dalam katalognya masih kode yang lama. Kemarin kan teman-teman juga masih bingung kan, kok ini kodenya beda gitu. Nah, jadi memang yang BMP yang baru itu sudah pakai kode yang baru, tapi untuk yang BMP lama yang belum diubah atau belum ada perubahan BMP, itu memang masih menggunakan kode yang lama. Oke, bisa dilihat di katalog ya mereka ya, karena ada perbedaan. Misalkan dari bahan ajar, kok saya terimanya beda sih mbak gitu, tapi dilihat ada bahan ajar yang digunakan apa, seperti itu. Nah, kita lanjut mereka dari kakak Nur Silah _rotun. Ada 2 mata kuliah yang tidak saya ambil dalam prasyarat UKT, bagaimana solusinya? Nah, ini biasanya non sipas nih pasti. Padahal ya mata kuliah persyaratan UKT atau yang TAPS itu semuanya adalah mata kuliah inti prodi loh. Berarti pun kurikulum yang saat ini harusnya dia ngambil gitu kan. Berarti harus dilihat lagi nih mata kuliah mana yang dia sebenarnya belum ngambil. Itu harus segera diambil biar nanti bisa dia ngambil TAPS gitu. Yang tadi pun yang mata kuliah kesetaraannya nggak ada, bukan kesetaraannya nggak ada, tapi yang mata kuliah baru yang sudah disetarakan, yang etika dan pendidikan anti korupsi itu kan juga harusnya mata kuliah kesetaraannya sudah diambil di semester 3 gitu. Jadi dia harus cek lagi nih, kira-kira mata kuliah apa ya yang sebenarnya harusnya dia sudah ngambil tapi belum diambil gitu. Oke, lagi-lagi harus cek katalog kurikulumnya. Iya. Benar. Baik, kita lanjut pertanyaan dari kakak SPBRNA. Penerapan praktek dan peningkatan skill Kurba untuk prodi ini bagaimana, Min? Apa bedanya dengan yang lama? Nah, ini bagus banget nih pertanyaannya. Nah, ini yang dicari mahasiswa sekarang harus kayak gini, critical thinking dan analytical thinking ya. Yang pertama nih, ada perbedaan skill apa di bagian praktik ya utamanya. Jadi untuk mata kuliah praktik, kita pakainya berpraktikum sih. Ada 2 mata kuliah baru yang berpraktikum. Pertama yaitu mata kuliah laboratorium perpajakan. Nanti teman-teman akan diajari bagaimana sih pajak itu tidak hanya teori, tapi memang menghitung pajak, kemudian teman-teman harus ngisi SPT seperti apa, itu nanti diajarkan di dalam mata kuliah ini, karena ini penting banget buat mahasiswa akuntansi. Ini mata kuliah wajib ya. Kemudian satu lagi adalah mata kuliah akuntansi sektor publik. Ini menjadi mata kuliah pilihan, tapi pilihan yang sebenarnya nanti akan muncul gitu. Nah, meskipun mata kuliahnya judulnya itu seperti teori, nggak ada labnya, ini akan dibuat seperti mata kuliah lab. Jadi di dalamnya nanti teman-teman ya saat ini kayak lab saat ini, jadi dia berpraktikum, dia akan dikasih kasus gitu ya. Terus mereka akan praktik bagaimana sih akuntansi sektor publik itu. Kayak kalau lab pengantar akuntansi kan dia akuntansi untuk sektor private gitu kan. Nah, yang ini untuk yang sektor publik. Jadi teman-teman
bisa punya bayangan nih nanti ketika lulus, oh kayak gini loh praktiknya untuk yang sektor private, yang kayak gini yang sektor publik. Karena lulusan akuntansi kan tidak hanya nanti kerjanya di sektor private, tapi bisa juga ada yang kerja di sektor publik gitu. Terus skillnya apa aja nih, ini bagus banget tadi ya. Jadi tadi sebenarnya kita sudah mulai bisa lihat dari profil lulusan kita ataupun CPL kita. Jadi kita ada penguatan terkait dengan etika, kemudian terkait dengan IT, kemudian ada tata kelola dan manajemen resiko, kemudian critical thinkingnya masuk, innovation masuk, analytical masuk, dan juga bahasa. Ini bisa dilihat dari mata kuliahnya. Mata kuliah etika sebenarnya kan kalau di akuntansi sendiri ada namanya etika profesi akuntansi, itu masuk hampir di semua mata kuliah akuntansi dan audit. Kemudian mata kuliah etika kita juga munculkan di etika dan pendidikan anti korupsi. Nah, IT sendiri kita juga sudah masukkan nanti di dalam mata kuliah laboratorium pengantar akuntansi, itu juga sudah menggunakan mulai pakai spreadsheet ya, karena yang paling mudah untuk bisa digunakan apalagi kita ada mahasiswa di 3T itu adalah spreadsheet. Kemudian di laboratorium auditing memang kita saat ini juga sudah mulai menggunakan aplikasi Atlas. Kemudian nanti kita juga ada mata kuliah analisis dan perancangan sistem, kemudian ada mata kuliah pengantar sains data, jadi IT-nya juga dikuatkan. Kemudian tata kelola dan manajemen resiko itu juga sekarang lagi di-push. Jadi teman-teman mahasiswa akuntansi tidak hanya tahu bisnis itu kayak gini loh, tapi bagaimana sih mengelolanya, kemudian bagaimana sih ketika ada resiko apa sih yang harus dilaksanakan untuk bisa menanggulangi resiko itu gitu. Kemudian kayak critical thinking, innovation, analytical thinking itu semua sudah tercermin di dalam TAPS-nya, terutama yang ngambil proyek maupun artikel ilmiah ya. Ini semuanya akan masuk di dalam situ untuk soft skill-nya. Kemudian bahasa, yang bahasa Inggris tadinya 2 SKS dinaikkan jadi 3 SKS. Kemudian teman-teman, kalau tadi saya bilang kurikulum akuntansi itu selain dari KKNI yang ada di kementerian kita kan basicnya dari IES, International Education Standard. Jadi semua sudah diatur di sana. Bidang-bidang apa yang teman-teman harus miliki itu sudah ada. Jadi terstandar secara internasional. Nah, yang terakhir di tahun berapa ya? 2024 ya kemarin ya. Itu ada penambahan terkait dengan sustainability. Kalau 2019 tahun terakhir kemarin kan IT yang diminta. Nah, yang di 2024 itu harus dimasukkan materi terkait sustainability. Nah, ini memang nggak akan kita munculkan di mata kuliah baru, tetapi sudah kita include-kan ke dalam mata kuliah yang ada di akuntansi di bidang akuntansi keuangan. Jadi teman-teman sudah dikenalkan nih sustainability itu apa, yang saat ini kan sedang booming banget dan di mana-mana memang sedang didorong untuk biar kita semuanya sudah bisa sustainability, ngerti dan paham dan bisa menerapkan sustainability gitu. Keren sekali nih Mbak Eka. Terima kasih banyak. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kakak Goodness_Helen. Tujuan perubahan kurikulum ini apa? Misalnya agar sesuai dengan kebutuhan industri atau standar nasional. Gimana nih, Mbak Eka? Ini juga bagus pertanyaannya. Benar. Karena bertanya-tanya nih, kenapa harus ada? Iya. Apa dampaknya, baiknya gitu betul. Ya, Mbak ya? Iya. Jadi rekuri atau perubahan kurikulum ini prosesnya adalah pertama nih, karena kan memang ada permintaan yang namanya akreditasi, itu mengharuskan sebenarnya kurikulum kita itu sesuai dengan perkembangan zaman atau enggak. Makanya harus ada rekuri atau perubahan kurikulum ini. Kemudian dari prosesnya sendiri bisa kita lihat ya, kita ketika melaksanakan perubahan ini kita mengundang para stakeholder, baik itu dari asosiasi profesi. Kalau di akuntansi kan ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian juga kita ada dosen, mahasiswa, alumni dan juga pengguna lulusan dari industri. Itu kita libatkan, kita undang datang ke kita. Kemudian kita minta mereka mengevaluasi dulu nih kurikulum lama kita seperti apa. Kemudian kita berikan draft dulu nih kurikulum barunya kalau kayak gini gimana, dan mereka akan memberikan masukan-masukan sesuai dengan bidang mereka tadi. Kalau mereka pengguna lulusan, mereka akan kasih nih, oh industri saat ini tuh butuhnya yang seperti ini loh, soft skillnya seperti ini loh, dan lain sebagainya. Nah makanya itu muncullah kurikulum baru yang saat ini. Nah itu adalah sudah mulai melalui proses-proses tadi, baik itu dari stakeholder yang macam-macam tadi maupun dari ahli kurikulum. Jadi yang ahli kurikulum itu untuk memperlihatkan bahwa cara memberikan ke mahasiswa itu sudah tepat atau belum, terus jumlah SKS-nya udah oke apa belum, kayak transfernya lah nanti gimana prosesnya. Nah itu yang dilihatkan. Kemudian tadi selain dari KKNI juga kita
tadi ngikutin IAS ya, karena IAS-nya berubah, jadi kita juga harus berubah dan kita harus segera mengadopsi, karena kalau kita tidak mengadopsi nanti teman-teman ketinggalan gitu, nggak bisa bersaing di pasar global, karena Indonesia sendiri PSAK-nya atau standar akuntansi itu kan dia akan terus mengikuti yang ada di internasional ya. Kalau dari teman-teman sendiri aja nggak diajarkan, kasihan nanti begitu lulus kok standarnya udah beda gitu. Nah itu yang memang harus segera ditanamkan atau segera dilaksanakan kurikulum barunya gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Eka. Kita lanjut pertanyaan dari kakak Love for Life. Apabila TAP LL dan karirnya BL, penerapan di kurbanya seperti apa? Gimana nih Mbak Eka penjelasannya? Iya, kalau TAP tadi kan dia disetarakan dengan TAPS ya. Jadi otomatis kalau dia udah LL kan ada nilainya, akan langsung masuk gitu. Nanti akan terkonversi atau ada kesetaraannya. Kalau karirnya masih BL, ini kan udah jelas ya, belum lulus, berarti nanti dia harus ngambil lagi mata kuliah yang kesetaraan dengan karir. Tadi kesetaraan karirnya kan ada mata kuliah pengantar sains data, berarti nanti harus ngambil mata kuliah pengantar sains data. Tapi kalau mahasiswa karirnya sudah LL, nanti mahasiswa aman. Jadi kan ada nilainya nih, LL kemarin berapa, nanti akan di-grade, dikonversikan menjadi mata kuliah pengantar sains data nilainya. Oke, jadi tetap harus diregistrasikan ya mata kuliah penggantinya tadi ya. Iya, karena masih BL ya. Masih BL, baik. Nah, kita lanjut pertanyaan dari kakak S. Dogandi. Izin bertanya, bolehkah mahasiswa melihat daftar kesetaraan mata kuliah dari kurla ke kurba? Terima kasih. Tadi udah di-spill sedikit ya, gitu. Mana aja mata kuliah kita yang baru di katalog ada. Tapi kalau untuk kesetaraannya tadi udah di-spill kira-kira mata kuliahnya ini tuh disetarakan sama apa sih. Nah nanti ini akan ditaruh di websitenya UT, nanti ada link di sana. Saat ini sih masih pengembangan ya, nanti silakan ditunggu teman-teman karena memang belum berlaku saat ini. Jadi nanti setelah semua siap akan dinaikkan ke dalam websitenya UT. Nanti ada satu laman khusus yang memang akan mensosialisasikan ke mahasiswa, memberikan informasi terkait dengan kurikulum baru ini, termasuk dari kesetaraannya. Jadi kalau saat ini teman-teman istilahnya ikutin dulu sosialisasinya, pahami dulu, terus fokus dulu sama pembelajarannya saat ini. Kemudian jangan lupa nanti pertengahan Juni teman-teman ujian, jadi jangan sampai teman-teman kelewat karena nggak fokus nih, kurikulum baru nggak selesai pembelajarannya dengan baik atau nilainya jadi drop, nanti dikonversinya kesetaraannya jadi jelek nilainya gitu. Jadi fokus dulu gitu. Fokus dulu ya, apalagi yang sudah semester akhir ya Mbak Eka ya. Iya, kalau yang semester akhir kan malah nggak berpengaruh nih. Jadi memang harus fokus. Baik, terima kasih Mbak Eka. Kita lihat lagi di sini ada pertanyaan dari kakak Hai_Fan24. Perkenalkan, nama saya Ivan dari UT Makassar. Karena pertanyaan saya lumayan panjang, kayaknya saya akan bertanya di sini saja terkait sosialisasi kurikulum akuntansi FEB. Hai Bu, saya mahasiswa akuntansi semester 2 saat ini dan akan memasuki semester 3 di semester depan. Saat semester 1 saya belajar mata kuliah matematika. Lanjutannya di sini, namun di kurikulum baru prodi akuntansi sudah tidak belajar mata kuliah matematika, ekonomi, dan ketika melihat LKM beberapa waktu lalu sebelum LKM tidak bisa diakses, saat ini mata kuliah matematika ekonomi disetarakan dengan mata kuliah kewirausahaan di era digital. Lalu di sini, namun kenapa di laman registrasi mata kuliah semester selanjutnya mata kuliah kewirausahaan di era digital ini masih muncul? Pertanyaannya, selanjutnya melihat di laman registrasi matkul untuk semester 3, kenapa kita langsung lompat ke AKM 2? Padahal saat ini kami belum belajar AKM 1. Pertanyaan selanjutnya, untuk matkul di semester 3, melihat di laman registrasi terdapat matkul lab pajak, namun kami belum belajar matkul perpajakan. Karena di semester baru ini belajar matkul hukum pajak. Bagaimana solusinya? Apakah laman registrasi mata kuliah semester selanjutnya di MyUT belum fix? Terima kasih. Baik, panjang sekali. Baik ya teman-teman ya, kalau yang kemarin sudah mulai spill LKM-nya, jadi kemarin itu masih namanya uji coba, jadi belum semuanya sempurna istilahnya gitu, makanya sekarang masih di hold dulu, masih dibenerin bagian-bagian mana yang kesetaraannya masih belum sesuai. Dan seperti yang tadi teman-teman lihat waktu di dalam PPT itu kesetaraannya nggak sesuai dengan
semesternya ya. Jadi lompat-lompat memang. Jadi ada kesetaraan yang memang sama secara konten, ada kesetaraan yang semu, ada yang juga buta tadi ya. Jadi bisa jadi memang mata kuliah yang sudah ditempuh itu tidak disetarakan dengan mata kuliah yang setara atau yang satu semester dengan dia. Nah, caranya biar nggak pusing-pusing, nanti kan mata kuliah kesetaraannya kan dilihat ya gitu kan, dilihat teman-teman kalau udah di-share gitu kan. Kemudian kemarin waktu kita ngecek itu kalau di LKAM-nya akuntansi sih udah sesuai semua. Jadi mata kuliahnya teman-teman yang sudah diambil, sudah ada grade nilainya, memang sudah disetarakan dengan mata kuliah yang tadi kesetaraannya apa itu sudah, kecuali yang kemarin itu masih di Karil ya, yang masih konversi, karena kan pengambilan mata kuliah karir gradingnya ini kan agak lain ya, karena kalau yang di LKAM itu kan tulisannya cuma BL sama LL, padahal sebenarnya ada nilainya. Nah itu kemarin baru diambil, mahasiswa kita kan banyak, jadi memang agak membutuhkan waktu lama untuk pengambilan data konversinya. Nah itu nanti kalau teman-teman ngambilnya saat ini adalah SIPAS, registrasinya caranya adalah tadi udah dilihatin ya. Jadi nanti teman-teman lihat semester berapa yang muncul di registrasinya teman-teman, yaitu yang diambil. Jadi yang udah kesetaraan itu kalau memang sudah diambil oleh teman-teman, nanti akan diganti dengan mata kuliah pengganti paket namanya. Nanti akan kelihatan mata kuliah apa sih penggantinya. Itu adalah mata kuliah yang belum pernah diambil oleh teman-teman. Kemudian kalau teman-teman non SIPAS, nah itu juga kesetaraannya ada. Jadi nanti teman-teman akan kelihatan nih mata kuliah yang masih kosong-kosong, yang memang seharusnya teman-teman masih harus ambil apa. Nah itu ada, silakan diikuti tadi sesuai dengan kurikulumnya. Kalau yang SIPAS pokoknya merem aja nggak apa-apa, lihat aja dari itu sudah sistemik soalnya. Kecuali teman-teman kan ada mahasiswa yang modelnya aku pengen tahu banget nih, nah ada yang mahasiswa yang modelnya aku nggak mau ribet kan gitu kan, ada yang macam-macam ya. Kalau pengen tahu banget pas ngecek kok tiba-tiba loh kok mata kuliah penggantinya kok aneh gitu kan istilahnya, nah itu boleh ditanyakan silakan. Tapi kalau seandainya ini udah sesuai ya udah gitu kan gitu, silakan bisa diregistrasikan mata kuliah paket penggantinya. Teorinya gimana caranya nyari penggantinya tadi udah dijelasin ya gitu. Jadi akan diambilkan mata kuliah yang belum diambil tapi dari semester yang paling atas dulu gitu. Kalau yang non SIPAS ya tadi dia memang harus ngelihat mata kuliah yang di LKAM baru bagian mana yang belum diambil. Lihat dari yang semester paling bawah, jangan yang paling atas dulu diambil gitu, karena takutnya nanti yang TAPS ya belum belum diambil, nggak bisa ngambil TAPS gitu kan. Kalau yang tadi dia bilang AKM 1 saya belum ngambil tapi tiba-tiba AKM 2 sudah diambil. Nah biasanya berarti AKM 1 kan dia disetarakan dengan AKM 1, AKM 2 disetarakan dengan AKM 2. Nah ini biasanya harusnya nggak ada masalah, kecuali sistemnya tadi belum stabil. Tapi kalau kemarin sampling ngecek dari berbagai semester sih harusnya sih sudah aman ya. Nanti silakan bisa dicek lagi LKAM-nya yang kalau sudah benar sistemnya gitu, karena kita baru akan mulai di semester berikutnya, bukan di semester ini untuk kurikulum baru. Oke, baik, terima kasih Mbak Eka. Kita lanjut di sini dari Kakak Madiku. Selamat pagi, perkenalkan saya Kurnia, Prodi Akuntansi UT Denpasar, RPL dan non SIPAS. Saya ingin bertanya beberapa hal terkait dengan kurikulum baru. Pertanyaan pertama, mengingat semester depan saya ambil tugas akhir program sarjana TAPS dengan waktu pembimbingan TAPS yang relatif singkat sekitar 2 bulan, kelebihan dan kekurangan mengambil artikel ilmiah, proyek, dan ujian komprehensif tertulis UKT. Pertanyaan kedua, untuk persyaratan tugas akhir program sarjana yang terdiri dari 8 mata kuliah Prodi Akuntansi, merupakan prodi dengan jumlah prasyarat TAPS terbanyak dari semua prodi yang ada di UT. Lalu, apakah mata kuliah prasyarat menjadi mata kuliah pendukung bagi mahasiswa yang mengambil TAPS dengan pilihan ujian komprehensif tertulis UKT? Pertanyaan ketiga, mata kuliah pendidikan anti korupsi sebagai salah satu prasyarat TAPS dan mata kuliah baru di semester. Lalu, apakah boleh saya ulang mata kuliah ini biar meningkatkan nilai IPK dan biar dapat buku modul buat persiapan TAPS? Meski kemarin saya sempat lihat LKM sudah lulus dan ada nilainya sebelum ditutup di sistem MyUT. Pertanyaan keempat, apakah ada posko untuk konsultasi dan pengaduan terkait LKM dan format kurikulum baru? Mohon tanggapan dari Ibu Kaprodi. Terima kasih. Ini juga panjang sekali. Panjang ya. Baik, ini RPL dan non SIPAS ya, dia TAP. Memang waktunya kita agak singkat 2 bulan. Nah, makanya kita punya tawaran 3 macam. Karena kan
kita tahu ya nature-nya mahasiswa di prodi kita atau di UT itu macam-macam. Ada yang dia memang full graduate baru lulus, terus kemudian ada yang dia sambil kerja yang benar-benar kerja kantoran yang sibuk banget, ada yang dia wirausaha dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita menawarkan 3 skema. Skemanya kalau di akuntansi ada UKT, kemudian ada proyek ataupun artikel ilmiah. Dan masing-masing bebannya sama 6 SKS. Kalau ditanya berat yang mana, berat semua karena sama bebannya adalah 6 SKS. Cuman ya tadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing disesuaikan dengan mahasiswa tadi, kondisi mahasiswa. Jadi mahasiswa sendiri yang bisa ngecek nih kira-kira mana ya yang cocok buat saya gitu kan. Nah, contoh kalau di UKT ujian komprehensif tertulis itu hampir samalah dengan TAP saat ini, hanya saja mata kuliahnya lebih banyak gitu ya. Dan itu modelnya adalah nanti teman-teman akan diberikan kayak tuton saat inilah, tetap 8 sesi. Kemudian teman-teman akan diberikan pengayaan materi-materi terkait dengan mata kuliah pendukung, tapi sudah di istilahnya udah levelnya pengayaan lah, analisis pengayaan, terus kemudian diberikan di dalam materi tutonnya. Kemudian teman-teman nanti diskusi dan tugasnya itu sudah analytical dan critical thinking di sana. Jadi kalau yang teman-teman udah ngambil saat ini kan, contohnya nih di tugas 1 itu nanti tentang mata kuliah apa ya, teori akuntansi contohnya. Nah, bagaimana sih teori akuntansi itu digunakan sebagai apa ya, landasan dari kasus akuntansi gitu kan. Kemudian yang di mata kuliah lab auditing gitu ya, mata kuliahnya pendukung lab auditing di tugas 2 contohnya. Nah, nanti teman-teman akan dikasih kasus terkait dengan audit, kemudian teman-teman membuat kertas kerja audit. Nah, itu seperti itu yang saat ini terjadi. Nah, nanti kalau untuk semester depan juga hampir sama, hanya saja mata kuliahnya tadi beda, dan ini akan kita buat secara komprehensif. Jadi teman-teman apa ya, biar tahu lah seperti apa sih sebenarnya penggunaan akuntansi di lapangan itu kan. Mereka kan nggak hanya bisa kita menyelesaikan dari satu sisi. Jadi ada satu kasus kayak contoh nih, kita melihat di perusahaan, instansi atau industri. Ketika kita mengaudit jadi auditor, kan teman-teman nggak hanya harus bisa ilmu audit, tetapi ilmu akuntansinya juga harus bisa, ilmu perpajakannya juga harus bisa, akuntansi biaya harus bisa, akuntansi manajemen juga harus bisa. Kemudian selain itu, bagaimana kita berlaku pas kita harus berkomunikasi dengan klien dan lain sebagainya, waktu kita ngambil data bayi wawancara, konfirmasi dan lain sebagainya, itu terkait dengan etika. Nah, maka dari itu sebenarnya kita yang diajarkan di dalam UKT itu adalah kasus-kasus bagaimana mereka menyelesaikan ketika di lapangan. Jadi memang komprehensif istilahnya gitu. Jadi jangan membayangkan itu 8 mata kuliah banyak-banyak gede-gede itu dijadiin satu, enggak. Tetapi kita ambil bagian-bagian tertentu yang kita komprehensifkan gitu. Baik, terima kasih Mbak Iya, Eka. ini masih banyak nih kita. Kalau artikel ilmiah tadi udah ya diceritain. Jadi kayak karir sekarang nanti teman-teman, nah ini ada yang baru nih. Jadi metode penelitian untuk yang mulai semester depan yang nggak dikonversikan itu kan wajib diambil ya. Iya, sekarang juga wajib diambil. Tapi luarannya beda. Kalau yang besok itu teman-teman di bagian metode penelitian sudah luarannya adalah proposal penelitian. Jadi ketika teman-teman nanti ngambil TAPS, teman-teman tinggal lanjutin tuh, baik itu teman-teman ngambil yang artikel ilmiah maupun yang proyek. Kalau UKT kan berarti udah paham nih kira-kira nih kasus-kasus di akuntansi di lapangan itu seperti apa pas metode penelitian gitu. Jadi di sini tinggal lanjutin sebenarnya. Jadi ini sudah ditata meskipun 2 bulan gitu kan. Nah, itu nanti teman-teman tetap bisa menyelesaikan. Dan yang harus teman-teman ketahui, ikutin rule-nya. Terus kadang kan ada yang pengen ideal ya. Jadi dia pengen menyelesaikan kasus yang besar gitu. Contohnya sekarang lagi ada kasus tentang apa? Yang korupsi Pertamina dan lain sebagainya. Dia mau menyelesaikan penelitian tentang korupsi Pertamina itu kenapa sih, investigasi dan lain sebagainya. Ya itu nggak mungkin kalau 2 bulan. Jadi pastikan teman-teman mengambil topik dan isu yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan. Dan itulah fungsinya teman-teman, bimbingan sama pembimbingnya. Jadi kalau teman-teman seandainya ada kesulitan, silahkan ke pembimbingnya. Baik, terima kasih. Ini ada yang terakhir, apakah ada posko tadi? Nah, posko. Nanti kalau posko silakan bisa ke Pelma Fakultas, pelayanan mahasiswa fakultas juga silakan. Kalau teman-teman mau ke Halo UT silakan, nanti juga akan tetap disambungkan ke fakultas. Kemudian kalau teman-teman mau melalui UT daerah juga silakan, karena di UT daerah juga teman-temannya kan di sana atau staf-stafnya kan juga ada dari dosen-dosen juga kan. Nanti kalau memang istilahnya dosen di sana, oh yang prodi ini kayak
kayaknya saya kurang paham, bentar ya tanyakan, pasti nanti akan tetap disambungkan ke fakultas dan ke prodi. Jadi pintu utamanya adalah ada di fakultas, boleh di Pelma fakultas, di websitenya UT ada ya, atau di websitenya FEB ada. Silakan nanti di sana bisa melalui emailnya FEB, atau ada WA-nya juga, ada juga untuk teleponnya FEB. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eka. Ternyata tadi sudah masuk. Di sini ada lagi ya dari live chat nih tambahan ya Mbak Eka ya. Dari kakak Elis Yulianti Nurhasana. Bismillah, saya tinggal 5 matkul lagi. Apakah nanti akan bertambah dengan matkul baru? Saya berharap tidak, karena ingin selesai di semester depan. Gimana nih Mbak Eka? Udah sabar mau lulus nih. Iya, benar. Nah, kalau dia tinggal 5 mata kuliah lagi, tadi sudah diterangkan kalau kita kan kurikulumnya setara semua ya. Jadi kalau tadi kita punya 49 mata kuliah di kurikulum lama, di yang baru juga 49. Kalau dia kurang 5 berarti sudah ngambil 44 mata kuliah. Nanti di kurikulum barunya juga akan disetarakan dengan 44 mata kuliah. Jadi dia tetap sama, tetap ngambilnya 5 mata kuliah di kurikulum baru. Jadi nggak ada masalah. Masih sama ya jumlah mata kuliahnya ya mereka ya. Baik, kita lanjut lagi tanya live chat. Kakak Miftahul Lisnain, Kak mau tanya, saya dari SIPAS Semi TTM semester 6. Untuk semester 7-nya matkul registrasinya sudah ditempuh. Untuk Kurla semester 7 ada matkul perpajakan. Tapi di Kurba matkul perpajakan ada di semester awal. Oke, ini tadi geseran ya. Iya, geser. Ini yang SIPAS ya, meskipun semi TTM tapi ini SIPAS. Kalau SIPAS ini udah aman, jadi nanti kesetaraannya udah langsung masuk ya. Jadi udah tahu nih kalau seandainya itu kasusnya kan ada mata kuliah yang sudah diambil gitu kan. Ya udah nanti akan ada mata kuliah pengganti paketnya yang langsung otomatis ada di sistem, tinggal diambil aja yang mata kuliah pengganti paketnya itu. Jadi sudah tersistem, gak usah mikir lagi. Sudah, jangan khawatir ya. Oke, baik. Kita lanjut dari kakak Shell Sylvia. Semester 2 kan ada lab pajak sama menengah 2. Padahal belum belajar pajak sama menengah 1. Itu gimana Ibu? Nah, ini SIPAS apa non SIPAS? Gitu kan. Harus kita lihat nih. Lab perpajakan itu semester 3 ya, bukan di semester 2 teman-teman. Semester 2 itu baru perpajakan. Nah, perpajakan tuh sebelumnya ada di semester 7, benar. Tapi kan karena kita ini yang lab perpajakan di semester 3 itu kan disetarakan dengan manajemen operasi. Manajemen operasi itu di semester 6. Jadi sebenarnya sudah berurutan. Jadi kalau kita ngelihat dari kesetaraannya yang lama itu lab perpajakan kan dengan manajemen operasi diambil semester 6, kemudian baru lab perpajakan di semester 7 ya. Nah, ini berurutan nanti untuk teman-teman yang dia non SIPAS ya terutama ya, ataupun yang SIPAS ini nanti ada pengecualian. Jadi ketika mereka nanti istilahnya belum menempuh nih, tetapi sudah harus belajar dulu, nah nanti akan diambilin dulu nih perpajakannya gitu. Kan perpajakan belum diambil dulu nih. Nanti tetap akan dimasukin dulu di registrasinya yang perpajakan, baru lab perpajakan. Kecuali dia sudah nempuh perpajakan gitu ya. Atau kalau seandainya manajemen operasinya sudah lulus di semester 6, saat besok itu semester 7 berarti kan perpajakannya yang belum. Ya nggak apa-apa, namanya konversi kan udah otomatis. Jadi meskipun dia belum ngambil perpajakan tapi lab perpajakannya sudah ada gradingnya, ya nggak ada masalah karena itu haknya dia dapat kesetaraan gitu ya. Jadi yang tadi berlaku mata kuliah dia harus ada prasyarat adalah ketika dia memang belum menempuh sama sekali, atau dia mungkin dia masih semester 1 saat ini, nanti semester 2 itu nah dia baru ngambil perpajakannya, atau semester depan kan dia ngambil perpajakan, baru semester 3-nya ngambil lab perpajakan. Kalau yang teman-teman sudah ongoing ya udah tinggal ikutin aja konversinya gitu. Itu sudah aman, kita sudah memikirkan sampai sana gitu. Tapi kalau seandainya nanti teman-teman loh ini tetap nggak bisa nih, padahal saya udah punya hak buat ngambil, sudah lab perpajakannya sudah aman, tapi perpajakannya saya nggak bisa ngambil gitu, silahkan bisa nanti lapor ke Halo UT atau ke Pelma gitu ya, nanti biar kita atur atau kita koordinasikan dengan pihak DAAK bagaimana caranya biar teman-teman tetap bisa ngambil. Baik, kita lanjut. Mereka di sini dari kakak Ozi _Sultan
Untuk mata kuliah kesetaraannya ditentukan prodi, sudah fix atau boleh kami pilih, Bu? Gimana? Baik, kalau mata kuliah kesetaraan itu sudah ditentukan oleh prodi ya, karena pertimbangannya banyak pertimbangan akademis teman-teman, jadi tidak boleh dipilih sendiri oleh mahasiswa gitu ya. Dan ini sudah melalui tim, jadi tidak hanya 1-2 orang yang membuatkan kesetaraannya, dan ini sudah juga didiskusikan sampai dengan tingkat universitas, nggak hanya di tingkat prodi gitu. Dan ini sudah masuk juga ke sistem, jadi tinggal teman-teman tunggu hasilnya di LKAM. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut dari Kakak Anissa FHS_. Ibu tolong jelaskan untuk konversinya seperti apa? Baik, di kesetaraan LKM ya. Nah, nanti ini udah otomatis by system ya teman-teman ya. Kalau yang kemarin teman-teman udah mulai spill ngecek LKM, nah itu uji cobanya seperti itu. Jadi nanti dari LKM lamanya teman-teman udah langsung tuh masuk kesetaraannya ke LKM baru. Jadi mata kuliah contoh yang akuntansi keuangan syariah di semester 8 disetarakan dengan Pancasila contohnya ya. Nah, itu nanti langsung otomatis Pancasilanya ada grade-nya gitu. Terus kayak AKM 1 di semester yang lama, kemudian di kurikulum baru juga tetap AKM 1, nah itu akan langsung masuk ke grade AKM 1 gitu ya. Jadi mereka akan otomatis masuk langsung ke LKM yang baru secara sistemik gitu. Oke, sudah by system. Baik, kita lanjut dari Kakak Erni MYSR_. Izin bertanya Ibu, saya mahasiswa RPL. Terdapat beberapa matkul di katalog yang baru yang sebelumnya tidak ada. Ternyata sudah saya tempuh. Kalau seperti itu, apakah matkul tersebut bisa diakui? Bagaimana mekanismenya? Nah, ini tadi ya, kalau ongoing sudah tidak bisa karena RPL itu hanya untuk calon mahasiswa. Kalau sudah menjadi mahasiswa, otomatis pengakuan nilainya tetap harus melalui proses akademik, harus ikut tutorial, ngerjain tugas, kehadiran, ujian, diskusi dan lain sebagainya. Oke, tetap ditempuh ya. Iya. Ya? Oke. Baik, di sini ada lagi pertanyaan dari Kakak Syahrul_Haryanto. Tadi kan dijelasin matkul matematika ekonomi dikonversikan ke kewirausahaan. Tapi punya saya kok di MyUT posisi registrasi matkul ada matkul kewirausahaan. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini yang SIPAS apa non SIPAS gitu kan. Terus kemudian cek lagi untuk saat ini LKM kan masih geser-geser nih. Padahal belum tentu nih teman-teman, istilahnya saya nggak bilang teman-teman itu semuanya pasti nilainya bagus gitu ya, karena kan semua tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman berusaha sebaik mungkin belajar dan sebagainya ya it's okay, teman-teman akan dapat nilai yang oke. Tapi ketika teman-teman udah kayak buru-buru harus ngambil mata kuliah selanjutnya di registrasi selanjutnya, tapi malah nggak fokus saat ini, kan nanti tujuan akhir teman-teman pengen lulus tepat waktu dan lain sebagainya kan jadi nggak tercapai gitu kan. Jadi teman-teman tolong bisa prioritaskan mana yang terpenting dan mendesak saat ini gitu ya. Kalau untuk mengetahui nanti harus registrasi apa ya nggak masalah, tapi diprioritaskan tadi sekarang tutorialnya dulu, kemudian nanti ujian, kemudian nanti boleh dicek-cek lagi kira-kira semester depan saya jadinya ngambil mata kuliah apa ya, tadi berdasarkan LKAM yang baru yang sudah stabil dan juga mata kuliah kesetaraan. Kalau nanti teman-teman memang SIPAS ya udah silakan ngambil sesuai dengan yang ada di registrasinya, karena sudah ada nanti kalau memang harus ada mata kuliah penggantinya akan diganti langsung gitu di situ, jadi akan kelihatan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Kita lanjut lagi dari Kakak Farhan.Amru. Saya mahasiswa SIPAS, semester depan masuk semester 3. Saat mau registrasi ada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, sedangkan saya belum menempuh mata kuliah akuntansi menengah 1. Itu bagaimana ya Kak? SIPAS ya, ini kayaknya pada biasa. Padahal di yang lama itu AKM 1 di semester 3, AKM 2 di semester 5. Yang kurikulum baru AKM 1 di semester 2, AKM 2 di semester 3. Nah, ini berarti kemungkinan besar karena memang sistemnya tadi belum stabil ya, makanya kok jadi seperti ini. Padahal memang dari yang lama pun sudah ada ini dari kurikulumnya semesternya udah oke gitu, udah berurutan gitu. Jadi nanti kita tunggu sistemnya stabil ya. Ditunggu ya, dicek berkala. Iya, betul. Baik, kita lanjut lagi dari Kakak Zindams.
saya mau tanya Bu, kalau proyek di prodi akuntansi itu gimana ya Bu? Saya semester depan sudah masuk ke semester 7. Tadi sudah dijelaskan. Iya, sudah 2 kali nih. Baru join. Benar, nanti bisa diulang ya. Iya, bisa. Nanti kita tayangkan kembali kileknya. Oke, di sini dari Kakak Valencia YM _ untuk artikel ilmiah apakah sama seperti Karil atau berbeda? Dan apakah harus terbit di jurnal Sinta? Baik, Karil ya. Untuk artikel ilmiah itu hampir sama dengan Karil saat ini. Bedanya kalau nanti mahasiswanya sudah ngambil metode penelitian, berarti ya udah tinggal Karilnya. Tapi kalau belum, ngambil dulu metode penelitian baru artikel ilmiah gitu ya. Jadi di metode penelitian teman-teman akan luarannya adalah bikin proposal penelitian. Jadi pas artikel ilmiah teman-teman tinggal penelitian dan nyusun artikelnya. Jadi artikel ilmiah kita kan saat ini atau Karilnya kan dia boleh baik kajian pustaka atau dari penelitian. Nah, yang nanti juga sama. Bedanya tadi kalau yang teman-teman belum ngambil metode penelitian, nanti ngambil dulu metode penelitian, sudah kayak udah separuh jalan lah, kita udah bikin dulu proposalnya langsung ke artikel ilmiah, itu lebih mudah gitu kan. Kemudian harus terbit nggak di jurnal Sinta? Untuk sampai saat ini enggak. Jadi masih di repositori ya, repositorinya UT. Kalau dia nilainya minimal kan 75 untuk kelulusan dan untuk plagiasinya maksimal 30% gitu ya. Terus kalau seandainya dia sudah bisa 85 ke atas nilainya, itu bisa masuk ke repositorinya Rama. Rama itu di kementerian teman-teman. Jadi kalau seandainya nilainya teman-teman sudah 85 ke atas, berarti teman-teman standarnya sudah bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di luar UT gitu. Kemudian kalau seandainya teman-teman punya artikel ilmiah yang diterbitkan di selama teman-teman menjadi mahasiswa UT, kemudian afiliasinya menggunakan UT dan sebagai nama pertama di bidang akuntansi, nanti bisa langsung di konversi di artikel ilmiahnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah bikin dari awal. Nanti silakan lapor, tapi harus jurnal bereputasi ya, jangan yang nggak bereputasi, soalnya banyak banget jurnal abal-abal gitu ya. Jadi kita nggak mau nih teman-teman standarnya kok abal-abal, padahal kita kan mau, istilahnya kita kan mau mengeluarkan produk ya, teman-teman kan istilahnya kita semua stakeholder di sini. Nah, ini loh mahasiswa akuntansi, kan nggak bagus ya ketika dia bilang oh saya gampang kok, terus pakai joki dan lain sebagainya. Lah ngapain gitu kan, padahal di sini lembaga pendidikan loh, kita di sini bersama-sama menegakkan etika akademik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau seandainya tadi teman-teman punya artikel ilmiah afiliasinya UT, harus UT ya. Kemudian selama menjadi mahasiswa UT itu terbitnya dan di jurnal yang terakreditasi. Nanti ketika teman-teman itu ngambil UKT itu Karil artikel ilmiah, itu silakan lapor ke dosen pembimbingnya. Tetap masuk ke kelas, silakan lapor, Bu ini atau Pak ini saya sudah punya artikel ilmiah sebagai nama pertama, sudah terbit di sini, afiliasinya UT. Udah otomatis dia tidak harus membuat artikel ilmiah baru. Oke, baik, dikonsulkan dengan tutor dosennya ya. Iya. Kayak baik. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Kakak Fat _am. Kalau pilih TAPS proyek, kelompoknya ditentukan atau pilih sendiri? Nah, nanti itu akan dari PPP ya, pusat pembelajaran kita. Jadi kelasnya siapa aja nih, 15 orang di kelas kita, itu nanti akan dimasukkan atau diinput dari PBB. Kemudian dari PBB itu pasti akan lihat kira-kira mahasiswa ini domisilinya di mana. Makanya teman-teman data pribadinya jangan lupa diupdate kalau memang pindah domisili gitu ya. Jadi biar tahu nih kira-kira teman-teman itu di mana. Karena kalau untuk kayak Karil saat ini tuh kita ngeliat nih dibagi jadi 3 wilayah. Wilayah barat, wilayah tengah sama wilayah timur. Itu juga untuk memudahkan pas teman-teman harus bimbingan. Karena kalau ada yang satu wilayah timur, satu wilayah barat kan kasihan gitu kan waktu bimbingannya. Nah, ini juga sama. Kemudian nanti di dalam kelas kan ada 15 orang. Nah, nanti dari tutornya yang akan membuat nih kira-kira kelompoknya siapa aja ya orangnya di dalam satu kelompok itu gitu. Oke, baik. Kita lanjut untuk pertanyaan terakhir dari Kakak Amelia Putri Dewi. Berarti kalau ada praktik nanti diajaran nggak Min? Ajarinnya tatap muka atau Zoom? Oh, diajarin nggak Min? Ajarin tatap muka atau Zoom nih? Kalau di akuntansi sendiri model berpraktikumnya adalah nanti teman-teman dikasih case, teorinya kan udah dapat.
terus kemudian nanti ada kertas kerja gitu ya, membuat kertas kerja. Nah sebenarnya di BMP sudah ada cara pembuatan kertas kerjanya, terus kemudian biasanya kita akan menambahkan di awal sebelum perkuliahan atau awal-awal banget perkuliahan itu ada namanya e-lecturing. Jadi di dalam e-lecturing mata kuliah yang khusus berpraktikum ini teman-teman akan diajarin kira-kira teman-teman itu harus ngapain di mata kuliah itu, praktiknya ngapain, terus bagaimana cara praktiknya gitu. Nah kalau tata caranya kayak itu kan nanti akan dibagi nih di 8 tugas. Jadi 8 tugas itu berkesinambungan. Ini satu siklus, karena akuntansi kan satu siklus, audit juga satu siklus, pajak juga satu siklus gitu kan. Nah itu berkesinambungan semua tuh. Nanti akan dikasih tahu nih di sesi 1, tugas 1 itu kalian ngapain, tugas 2 itu ngapain, tugas 3 ngapain, sampai dengan tugas 8 itu ngapain. Itu semuanya sudah ada di dalam tutorialnya. Itu di dalam laman e-learning-nya istilahnya gitu. Oke, baik. Wah, terima kasih banyak nih Mbak Eka, ternyata sudah berakhir ya IG live kita pagi ini. Mungkin sebenarnya masih banyak nih pertanyaannya. Cuma nanti ya kita tayangkan ya untuk tayangan IG live hari ini. Jadi nanti rekaman IG live akan tayang di YouTube UT TV dan Humas Universitas Terbuka. Jadi kalau teman-teman yang ketinggalan tadi boleh ditonton ulang lagi gitu. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Eka sudah berkenan nih meluangkan waktunya memberikan informasi dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa UT, untuk sahabat UT. Nah, sebelum mengakhiri IG live hari ini, mungkin Mbak Eka mau memberikan closing statement kepada mahasiswa UT sedikit. Baik, oke teman-teman, jadi beberapa hal yang teman-teman harus tahu dulu dan teman-teman harus menetapkan di dalam hati. Pertama, ketika ada perubahan apapun jangan denial dulu, pahami dulu perubahan itu, lihat sisi baiknya dulu. Terus kemudian kalau memang ada sisi yang negatif, teman-teman lihat apakah sisi negatif itu lebih banyak daripada sisi positifnya gitu ya. Kemudian selain jangan denial, fokus sama yang terpenting dan yang paling mendesak saat ini. Nah, baru setelah itu teman-teman menerapkan priority. Baru setelah itu go. Pokoknya semangat teman-teman. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Eka untuk masukannya juga nih kepada mahasiswa UT. Sebelum mengakhiri, di sini kita mau sedikit informasikan bahwa pendaftaran mahasiswa baru program diploma sarjana untuk jalur non RPL sudah dibuka. Jadi, ayo bagi mahasiswa yang ingin berkuliah di UT menjadi bagian UT, silakan mendaftar di admisi.stripsia.ut.ac.id. Nah, sebelumnya Mbak Eka, sebelum mengakhiri, saya sebagai host ingin memberi pantun sedikit, boleh? Boleh. Oke, baik. PMP makanan khas Palembang. Cakep. Dimakan dengan cuka. Cakep. Kurikulum baru sudah datang. Cakep. Demi menggapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.